Baik, nabda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kaifa halukum ya jamaah? Bi khair? Alhamdulillah. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tentu yang pertama dan utama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla Ar-Razzaq yang telah memberikan rezeki kepada kita semua, rezeki yang sangat banyak siang dan malam. Alhamdulillah, maka sudah sepantasnya kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla dengan menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Inilah sebagai bentuk balasan kebaikan yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita. Jangan sampai menjadi kufur nikmat. Atau ketika Allah memberikan rezeki berupa uang, memberikan rezeki berupa kesehatan, memberikan rezeki berupa apapun yang alhamdulillah sampai sekarang kita rasakan, maka balas semua itu dengan menjalankan ketaatan. Melakukan apa-apa yang diperintahkan Allah dan menghindari apa-apa yang dilarang Allah Azza wa Jalla. Kemudian salawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada qudwah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kita doakan kepada siapa saja yang mengikuti sunnah beliau, yang tegak di atas sunnah, istiqamah di atas sunnah, yang mudah-mudahan kita semua wafat di atas husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Ikhwa fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ahlan wa sahlan bikum jami'an. Selamat datang kepada para jamaah semua di majlisin min majalisil ilm, di majlis ilmu, fi rawdatin min riyadhil jannah, yang hakikatnya adalah taman di antara taman surga yang Allah siapkan di dunia. Maka teruslah istiqamah berada di taman surga dunia, ya, terus menjadi kebiasaan kita berada di dalamnya, ya, sehingga dengan itu mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita semua surga, taman surga sesungguhnya di akhirat nanti. Amin Allahumma amin. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Afwan, mohon maaf, padahal Anas sudah datang ya sekitar jam 4 qadarullah, sakit perut ya. Sebenarnya jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala itu ada sebabnya juga. Boleh cerita jamaah? Boleh cerita. Jadi istri buat usaha apa ya, lagi jualan sambal geprek begitu ya. Akhirnya pas dicoba ketagihan, ana makan banyak begitu tadi pagi itu jamaah. Jadi pas sebelum kesini ya di rumah merasa sakit perut, sudah dibuang, dalam perjalanan sakit lagi, ana mau mampir, tanggung, lanjut dilanjutkan sampai di sini ya, qadarullah masyafa'an. Jadi ana mohon maaf sekali kepada para jamaah atas keterlambatan mulainya kajian. Ya, mungkin diantara hikmahnya juga ya, senikmat apapun yang kita rasakan di dunia begitu ya jamaah, kalau berlebihan pasti ada balaknya itu. Ya, kenikmatan makan sambal gitu ya, qadarullah ujungnya malah petaka begitu kan. Nah, ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah, itulah perkara dunia. Maka jangan sampai kita tertipu dengannya, ya. Jangan sampai kita malah fokus terhadap perkara-perkara dunia. Yang kita kejar adalah akhirat. Ya, insyaallah di sana segala kenikmatan maka tetap akan berujung pada kebaikan. Ya, sama seperti contoh kisah Nabi Yusuf alaihissalam yang ditimpa ujian ya dalam kehidupannya, mulai di masa kecilnya saudara-saudaranya banyak yang hasad kepadanya, yang tidak suka kepadanya. Bayangin gimana kalau saudara tidak suka ke kita, gimana perasaan?
akan dikucilkan dan lain sebagainya. Sampai akhirnya puncaknya adalah Nabi Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya kemana? Nah, ke sumur. Ya. Di sumur ada kafilah orang yang melakukan perjalanan begitu, mendapatkannya lalu dijadikan budak dan diperjualbelikan, bayangkan ya. Lalu dibeli ya oleh raja Mesir ya. Kemudian dipenjara ya. Kemudian setelah itu Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat, yaitu menjadi orang yang mulia di kerajaan Mesir. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan setelah kejadian ini semua, apa kata Allah? Innahu man yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya yang bertakwa dan bersabar. Takwa dan sabar. Takwa ini menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla, dan bersabar di atas ya segala hal-hal yang buruk. Bersabar di atas ujian-ujian, tetap bersabar. Menjalankan perintah Allah dengan takwa dan bersabar. Tetap dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala di tengah banyak kesulitan. Sabar. Fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya jika demikian keadaannya, Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang melakukan kebaikan. Orang yang melakukan kebaikan. Maka ikhwah fillah, harus kita tanamkan dalam diri kita miliki dua sifat mulia ini, yaitu apa? Bertakwa dan bersabar. Takwa sabar. Insyaallah fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala orang yang berbuat kebaikan. Nah, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, mari kita melanjutkan pembahasan sirah nabawiyah ya. Bab kali ini adalah masih membahas tentang perang Badar. Ya, yang sebelumnya kita bahas adalah awal-awal kejadian perang Badar begitu ya. Adanya mubarozah begitu ya. Duel 1 lawan 1 ya. Yang mana duel ini terjadi 3 orang perwakilan dari Quraisy dan 3 orang perwakilan dari mana? Dari kaum muslimin ya. Dan akhirnya semua dimenangkan oleh kaum muslimin ya. Yani Ali bin Abi Thalib, Hamzah ya, dan Ubaidah ya. Dan Ubaidah semua menang melawan utusan duel kaum musyrikin. Baik. Kemudian setelah mubarozah, duel itu dimenangkan oleh kaum muslimin, maka terjadilah peperangan ya. Baik, awal mula yang menyerang adalah kaum musyrikin. Diserang, maka kaum muslimin menghalang atau membentengi diri mereka. Sampai kemudian ya, sambil berdoa Nabi SAW berdoa, Allahumma anjiz wa'dak, ya Allah, tunaikanlah janjimu. Allahumma intuhlak hadhil isaba lam tu'bad abada. Ya Allah, kalau seandainya kelompok ini yaitu kaum muslimin kalah, engkau tidak akan disembah selama-lamanya. Nah, maka dari itu Allah pun menolong bala bantuan ya. Bala tentaranya yaitu para malaikat yang membantu kaum muslimin melawan kaum musyrikin. Yang Allah sebutkan dalam surah Al-Anfal ayat ke-9 jemaah. Dalam surat apa? Al-Anfal ayat ke-9. Anni mubiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Sesungguhnya aku mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat. 1000 malaikat datang berturut-turut ya, membantu kaum muslimin memerangi kaum musyrikin. Maka qala al-muallif rahimahullah, berkata pengarang Syekh Mubarakfuri, semoga Allah merahmatinya, malaikat turun.
Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun tertidur sejenak, maksudnya menutup matanya, kemudian mengangkat kepalanya seraya berkata, Abshir ya Abu Bakar, bergembiralah wahai Abu Bakar, ini adalah Jibril, ya, di atas kalian dengan gigi serinya terdapat debu. Jadi Nabi SAW sudah melihat Jibril dengan malaikat-malaikat yang lain menyertainya. Ya. Diriwayatkan dari Muhammad bin Ishaq, Rasulullah SAW bersabda, bergembiralah wahai Abu Bakar, pertolongan Allah sudah datang. Ya, ini Jibril sedang memegang tengkuk kuda guna memacunya yang pada gigi serinya terdapat debu. Naam. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun keluar dari kemnya, lalu meraih perisai, ya, seraya membaca ayat sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur dalam surat Al-Qamar ayat 45. Golongan itu pasti akan kalah, yaitu golongan kaum musyrikin pasti akan kalah, mereka akan mundur ke belakang. Nah, ketika Nabi SAW melihat malaikat datang, ya, untuk membantu kaum muslimin, maka turun ayat ini. Sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur, ya. Golongan itu kaum musyrikin pasti akan kalah dan mereka akan mundur ke belakang. Lantas beliau pun memungut segenggam kerikil-kerikil lalu menghadap ke arah orang-orang Quraisy seraya berkata, amat buruklah wajah-wajah mereka, dan melemparkan batu-batu kerikil itu ke wajah-wajah mereka. Tidak seorang pun dari kaum musyrikin yang terkena kerikil itu, melainkan mengenai matanya, kedua lubang hidungnya, dan mulutnya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala pun menurunkan firman-Nya dengan mengatakan, wa ma romaita id romaita walakinnallaha roma. Bukanlah kamu wahai Muhammad yang melempar batu-batu kerikil itu ketika kamu lempar, tetapi Allah lah yang melemparnya. Ya, ini ayat turun ketika di perang Badar, Nabi SAW melemparkan kerikil-kerikil kepada kaum musyrikin. Baik, serangan balik kaum muslimin. Ketika itulah beliau memberikan instruksi kepada kaum muslimin, ya, kepada pasukannya agar melakukan serangan balik seraya berkata gempur. Ya, beliau pun memberikan spirit kepada mereka untuk berperang seraya berkata, demi zat yang jiwa Muhammad berada di tangannya, tidak ada seorang pun yang ikut memerangi mereka pada hari ini. Lalu dia terbunuh dalam keadaan bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Sabar dan mengharapkan pahala dari Allah. Karena memang mengerikan jamaah, pedang dengan pedang begitu, ya. Melihat tumpahan darah di mana-mana. Kalau dia tidak sabar, kalau dia tidak mengejar pahala dari Allah, pasti akan apa? Kabur. Maka di antara salah satu dosa besar, tawalla yaumaz zahab. Tawalla yaumaz zahab. Dia berpaling, dia kabur di hari peperangan. Termasuk dari dosa besar. Jadi Nabi SAW memberikan akidah yang kuat, ya, agar kaum muslimin benar-benar totalitas dalam memerangi kaum musyrikin. Ya, kata Nabi SAW, barang siapa yang memerangi mereka pada hari ini, lalu dia terbunuh dalam keadaan bersabar dan mengharapkan pahala dari Allah, ya, dia menyerang musuh dan tidak mundur, melainkan Allah akan memasukkannya ke dalam surga. Maka janji Nabi SAW kepada para sahabat agar mereka tetap, ya, memerangi kaum muslimin, kaum musyrikin, tidak mundur, janjinya adalah surga. Ya. Kaikhwafillah, kalau kita ingin beramal soleh, kan puncak dari amal soleh itu wazirwatus sanamihi al-jihad, kata Nabi SAW. Puncak dari amal solehnya di dalam Islam itu adalah jihad. Coba lihat. Untuk amalan jihad memotivasi para sahabat dengan surga. Ini menunjukkan kalau kita lagi malas misalkan, ya, beramal soleh,
sholat, atau baca Quran, atau bersedekah, atau birrul walidain, atau amalan apapun itu. Kalau kita lagi malas-malesnya, maka ingat-ingat, bukankah ada surga yang kita rindukan? Insya Allah itu menjadi motivasi terbesar untuk kita beramal soleh. Sebagaimana Nabi SAW ini memotivasi para sahabat untuk beramal soleh dengan jihad. Apa yang Nabi SAW jadikan motivasi? Surga. Nah, begitu juga kita harusnya beramal soleh mengharapkan surga Allah Subhanahu Wa Taala, agar dengan itu kita terus termotivasi. Ya, maka salah kalau misalkan kalau ada orang yang meyakini kita beribadah kepada Allah motivasinya bukan ingin masuk surga. Salah. Justru itu yang membuat kita juga tambah semangat untuk beribadah kepada. Apakah menafikan ikhlas? Tidak. Jadi berharap surga, beramal soleh karena ingin berharap masuk surga itu tidak menafikan seseorang ikhlas, tidak. Kenapa demikian, jemaah? Kenapa? Ada yang bisa jawab? Kasih apa ya? Kalau HP mah, aduh, lebarnya. Kenapa? Karena Allah yang perintahkan, kan begitu. Wad'uhu Wad'uhu khawfan wa tama'ah, kata Allah Subhanahu wa taala, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha wad'uhu khawfan wa tama'ah. Ya. Janganlah kalian merusak bumi setelah Allah Subhanahu wa taala memperbaikinya, ya. Dan berdoalah kepada Allah dengan rasa apa? Harap dan rasa takut. Beribadahlah kepada Allah, doakan artinya ibadah. Beribadahlah kalian kepada Allah dengan rasa harap dan takut. Wad'uhu khaufan wa tama'an. Beribadah kepada Allah dengan rasa takut dan rasa harap. Rasa takut dan lihat tafsirnya. Maksud dari rasa takut adalah beribadah kepada Allah karena takut neraka. Dan beribadahlah kepada Allah karena takut, karena ingin berharap surga. Itu Allah yang perintahkan. Beribadahlah kepadanya dengan rasa takut, agar takut dari neraka, dan rasa berharap masuk surga. Itu perintah Allah Azza wa Jalla. Maka tidak mengapa. Bahkan itu adalah perintah Allah dan tidak menafikan ikhlas. Makanya banyak doa-doa Nabi SAW berharap surga. Ya. Fa idza sa'altumu fas'alu firdausal a'la, kata Nabi SAW. Jika kalian meminta, maka mintalah surga Firdaus. Ya. Kita harusnya terus berharap agar menjadi penghuni surga Allah Azza wa Jalla. Maka jadikan motivasi surga itu untuk kita beramal soleh. Bahkan ada apa itu Pak jemaah? Lirik atau janjian apa? Apa tuh? Nah, itu mah masih zaman-zaman para jamaah ada. Apa? Takut neraka, tidak pantas di surga, takut neraka ya. Tidak pantas di surga, ini udah nggak benar. Harusnya jadikan motivasi, ya Allah, jadikanlah penghuni surga, maka ikuti langkah-langkahnya dengan beramal soleh. Nah. Taib ikhwah fillah rahimani wa rahimakumullah. Beliau pun berkata lagi, berangkatlah menuju surga Allah nih. Ya, berangkatlah menuju surga Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Maksudnya kalau para sahabat berjihad, mati di medan jihad, medan perang, syahid, masuk surga. Taib, ketika mendengar Nabi SAW tentang janji surga begitu ya, maka berkata Umair bin Al-Humam radhiyallahu anhu. Berkata siapa? Umair bin Al-Humam radhiyallahu anhu. Masya Allah, bahasa kita begitu. Wah, Masya Allah, terkejut, terkesan begitu ya. Mendengar sabda Nabi SAW. Maka Rasul bertanya, apa yang membuatmu terkesan? Ya, maka beliau pun menjawab, demi Allah, tidak apa-apa wahai Rasulullah, wahai Rasul, tidak ada apa-apa selain agar aku menjadi salah seorang penghuni surga tersebut.
Jadi dia sudah benar-benar apa ya? Ingin mati syahid, tapi bukan maksud apa? Bunuh diri, bukan. Maksudnya bukan mati konyol, bukan. Tapi benar-benar ingin berperang di jalan Allah, berjihad di jalan Allah, dan wafat syahid yang akan dijanjikan surga itu maksudnya. Ya, bukan dalam artian apa? Bom bunuh diri gitu ya, mati. Apalagi musibahnya terkena juga kaum muslimin di sana. Yang dibom adalah negeri kaum muslimin, pemimpinnya muslim, masyarakatnya mayoritas muslim. Ya, Allah musta'an. Tempatnya di situ yang menjadi misalkan polisi banyak muslim. Allah musta'an dibom. Nah, ini sangat jauh dari ajaran sunnah. Sangat jauh dari ajaran sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, maka beliau Sallallahu Alaihi Wasallam pun berkata, benar, sesungguhnya engkau termasuk penghuni surga tersebut, wahai Umair bin Al-Humam. Masya Allah. Ketika itu beliau langsung mengeluarkan kurma dari sisinya, lalu memakan sebagiannya, kemudian berkata, ya, siapa tadi? Umair bin Al-Humam. Ketika Nabi mengatakan dapat wahyu begitu ya, engkau termasuk dari penghuni surga tersebut. Maka Umair pun mengambil kurmanya yang ada di kantongnya begitu, lalu mengeluarkan dan memakan sebagiannya saja dan berkata, jika aku hidup hingga memakan kurma ini sampai habis, sungguh merupakan hidup yang panjang. Lantas dia pun membuang kurma tersebut, kemudian berperang hingga akhirnya gugur sebagai syahid. Artinya ketika Nabi mengatakan engkau penghuni surga, beliau pun ingin bergegas ke medan perang, langsung berperang. Sampai-sampai ya ada kurma untuk dimakan sebagian. Biar nggak terlalu lama begitu ya, bahasa kita. Biar nggak terlalu lama makan untuk terjun langsung ke medan perang. Masya Allah, semangat para sahabat mengejar syahid. Ya, syahid, keutamaan syahid. Baik. Kemudian Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pun ditanya oleh Auf bin Al Haris bin Al Afra, wahai Rasulullah, apa yang membuat Allah tersenyum kepada hambanya? Ini kisah sahabat yang lain, yaitu Auf bin Al Haris. Beliau bertanya kepada Nabi, apa yang membuat Allah tersenyum? Berarti Allah punya sifat tersenyum. Ya. Kemudian beliau menjawab, yaitu apabila seseorang menyerang musuh tanpa perisai. Seseorang menyerang musuh benar-benar beringas begitu, tanpa takut. Ya, maka seketika itu juga dia pun melepas perisainya dan melemparkannya, kemudian dia memerangi musuh hingga akhirnya gugur. Lihat, Masya Allah, perjuangan, pengorbanan para sahabat. Ya, demi Robnya. Dan ketika Rasulullah SAW menginstruksikan agar melakukan serangan balik, serangan musuh sudah tidak gencar lagi dan sudah mulai pudar semangat mereka, maka strategi yang diterapkan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam memiliki dampak yang besar. Ya, pertama posisi menahan dulu, lalu ketika beliau melihat para malaikat yang datang, maka beliau pun posisi menyerang. Ketika mereka mendapatkan instruksi agar menggempurkan dan menyerang, semangat perang mereka sangat membara-bara begitu ya, sehingga mereka langsung mengadakan serangan dan gencaran yang mematahkan mereka. Mereka memporak-porandakan barisan musuh dan menebang batang-batang leher mereka. Ya, mereka semakin semangat ya dan tajam manakala melihat Rasulullah SAW meraih perisai dan berkata dengan penuh ketegasan dan lantang, Nabi SAW menyebutkan firman Allah, sayuhzamul jam'u wa yuwalluna dubur. Mereka akan kalah dan mundur ke belakang. Semakin semangatlah kaum muslimin menyerang mereka. Kaum muslimin pun berperang mati-matian, sedangkan para malaikat juga ikut menolong mereka. Nah, di dalam riwayat Ibnu Sa'ad dari Ikrimah, ya,
Beliau berkata, pada hari itu kepala orang jarang terlihat karena tidak diketahui siapa yang telah memenggalnya. Jadi tiba-tiba ada orang yang tersayat, tiba-tiba ada orang yang terpenggal begitu ya. Dan tangan orang jangan terlihat dan tidak diketahui siapa yang telah memotongnya. Ya. Maka Ibnu Abbas juga berkata, tatkala seseorang dari kalangan kaum muslimin dengan semangat mengejar dari seseorang dari kaum musyrikin yang berada di hadapannya, tiba-tiba dia mendengar pukulan cemeti di atasnya dan suara penunggang kuda yang berteriak, "Majulah wahai kuda." Ya. Seketika itu dia melihat ke arah orang musyrik yang berada di hadapannya, maka didapatinya tersungkur. Tiba-tiba tersungkur, ya, dalam posisi terlentang. Lalu dia melihatnya dalam keadaan hidungnya telah ditindik, ya, terobek, wajahnya telah terbelah, ya, terkena pukulan cemeti dan lain-lainnya. Jadi tiba-tiba, ya, itulah pertolongan dari malaikat. Karenanya seseorang dari Ansor tadi datang kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan menceritakan hal itu. Maka beliau pun berkata, benar yang engkau katakan, itu adalah sebagian dari bantuan dari langit, yaitu malaikat. Kan para sahabat bingung, kok tiba-tiba jatuh, kok tiba-tiba terbunuh, tiba-tiba tersungkur, tiba-tiba terpenggal, kan begitu. Nah, maka ada yang bertanya kepada Nabi SAW, maka Nabi membenarkan itu pertolongan dari langit. Baik. Kemudian Abu Daud Al-Mazini berkata, sesungguhnya aku mengikuti seorang laki-laki dari kaum musyrikin untuk memenggalnya. Ya, sudah dibuntuti begitu ya, ingin dipenggal. Namun tiba-tiba kepalanya sudah terlebih dahulu jatuh ke tanah. Siapa yang lakukan? Malaikat. Ya, sebelum aku menyabetnya, kata beliau, ya, Abu Daud Al-Mazini. Maka sadarlah aku bahwa orang lain telah membunuhnya. Ada yang membunuhnya. Tapi seorang laki-laki dari Ansor datang membawa Al-Abbas bin Abdul Muthalib sebagai tawanan. Ya. Maka berkatalah Al-Abbas, sesungguhnya bukan orang ini yang telah menawanku. Yang menawanku adalah seorang laki-laki gundul yang merupakan manusia paling rupawan yang pernah aku lihat. Dia menunggang kuda yang memiliki bercak-bercak dan aku tidak melihatnya ada bersama kalian. Ya. Laki-laki dari Ansor itu berkata, akulah yang menawannya wahai Rasulullah. Maka Rasul mengatakan, diamlah, sesungguhnya engkau telah dibantu oleh seorang malaikat. Jadi malaikat itu, ikhwah, dalam riwayat ini seperti seseorang, ya, seperti seorang. Bahkan Al-Abbas bin Abdul Muthalib melihatnya sebagai laki-laki yang gundul, begitu, yang tampan rupawan, ya. Jadi bukan maksudnya bentuknya malaikat begitu ya, lalu tidak, ya. Jadi dia menyamar seperti apa? Manusia, ya, membela kaum muslimin, ya, menolong, ya, membantu kaum muslimin dalam peperangan tersebut. Baik. Nah, setelah kaum muslimin pun menyerang kaum musyrikin dan dibantu oleh siapa? Para malaikat yang berkuda, ya. Maka di saat itu iblis lari dari peperangan. Tatkala iblis yang menyamar sebagai wujud Suraqah bin Malik Al-Ju'shum, ya. Jadi Suraqah ini sebenarnya tokoh, ya, di antara tokoh Quraisy. Hanya saja iblis menyamar sebagai wujud beliau. Jadi kaum musyrikin tatkala itu meyakini dia Suraqah beneran. Padahal itu iblis, ya. Taib. Dalam wujud Suraqah bin Malik, sebagaimana yang telah kita sebutkan sebelumnya, di mana dari sejak itu, ya, semenjak ada malaikat yang membantu, dia tidak pernah lagi dia menyaksikan apa yang telah diperbuat oleh malaikat terhadap kaum musyrikin,
maka pergilah dia dan lari terbirit-birit. Ini iblis yang awalnya mengkompori, memotivasi, ya, memanas-manasi kaum musyrikin untuk tetap berperang. Akhirnya ketika melihat bala bantuan dari Allah berupa dia pun lari pergi. Ketika itu Al-Haris bin Hashim yang melihatnya, karena menyangka dia adalah Suraqah beneran, begitu ya, lalu menariknya. Namun dia malah menendang dada Haris dan mendorongnya hingga terjatuh, lalu pergi melarikan diri. Orang-orang musyrikin yang sempat memergokinya berkata kepadanya, "Mau kemana engkau wahai Suraqah? Bukankah engkau yang pernah mengatakan sesungguhnya engkau akan melindungi kami, ya, dan tidak akan meninggalkan kami?" Diiming-imingi begitu ya, dijanji-janjikan. Nah, maka iblis berkata, Suraqah itu berkata, "Sesungguhnya aku melihat apa yang tidak kalian lihat." Ini iblis ya, melihat apa yang tidak kalian lihat. "Sesungguhnya aku takut kepada Allah dan dia amat pedih siksaannya." Lalu dia pun lari, melarikan diri, ya, sampai menyeburkan dirinya ke dalam laut. Iblis tinggalnya di mana, jemaah? Di laut. Memang kan kata Nabi SAW, singgasana iblis di mana? Di laut. Lalu mengirimkan pasukan-pasukannya, syaiton-syaiton. Lalu setiap saat kembali melaporkan apa yang telah dilakukan. Yang paling disenangi iblis apa? Ketika syaitan memisahkan, ya, suami istri itu. Ni'ma sahib ant. Ya, kata sebaik-baik pasukanku atau yang dekat denganku itu kamu. Nah, itu bahayanya iblis, memisahkan pasangan suami istri. Ya. Nah, jadi anak teringat ini ada yang japri belum anak jawab berkaitan dengan talak. Astagfirullah. Ya, mungkin ini streaming ya, apa gimana? Ya, beliau dengar, afwan, orang pada larang, orang Batu Jajar jamaah. Ana belum bisa jawab ya. Taib. Kekalahan yang telak. Tanda-tanda kegagalan dan keguncangan sudah melanda barisan kaum musyrikin. Ya, mereka pun semakin melemah akibat tekanan demi tekanan yang hebat dari kaum muslimin. Dan peperangan hampir sampai pada babak akhirnya. Ya, oleh karena itu sekelompok kaum musyrikin mulai ancang-ancang untuk kabur, ya, mundur. Benar kata Allah, ya, sayuhzamul jam'u wa yuwallunad dubur. Mereka akan kalah dan mundur ke belakang. Akhirnya kaum muslimin berhasil menunggangi, ya, menunggangi punggung mereka, alias mengalahkan mereka, baik menawan atau membunuh hingga sempurnalah kekalahan mereka. Baik. Kisah Abu Jahal, ini gembongnya ya. Benarnya yang menyebabkan terjadinya perang Badar ini Abu Jahal ini. Masih ingat mungkin jamaah ya, yang awalnya kafilah Abu Sufyan begitu ya, ingin dicegat oleh Nabi SAW, ya. Tapi alhamdulillah berhasil lolos. Di saat itu maka Abu Sufyan pun mengirimkan kabar kepada penduduk Mekah agar mereka mengirimkan bantuan untuk mengkafil begitu ya, menjaga kafilah ini agar tidak direbut oleh kaum muslimin. Ya, maka berangkatlah 1.300 pasukan. Nah, ternyata setelah beberapa hari perjalanan, kafilah Abu Sufyan ini berhasil lolos. Sudah selamat. Ya. Maka dikirim lagi kabar bahwasanya pasukan hendaknya kembali pulang. Ya, kembali pulang karena sudah selamat. Tapi karena Abu Jahal ini terus mengkompor-kompori, ya, akhirnya ya dengan kesombongannya tetap berangkat, terpecah menjadi dua, yang 1.300-300-nya kembali pulang, 1.000-nya lanjut gara-gara Abu Jahal. Nah, makanya terjadi peperangan antara 1.000 dan 300-an dari kaum muslimin. Baik, sementara ya Abu Jahal, togut yang paling besar ini, ya, Abu Jahal lain lagi sikapnya tatkala melihat tanda-tanda, ya,
adanya keguncangan di dalam barisan kaum musyrikin, di barisannya, dia berusaha bertahan di hadapan arus yang semakin deras itu. Dia kembali memberikan spirit kepada pasukannya. Nah, seraya berkata dengan penuh beringas dan sombong, penghinaan yang dilakukan Suraqah terhadap kalian, karena Suraqah yang berbentuk iblis yang menjelma sebagai Suraqah telah kabur. Besar mereka juga kabur. Ya, kata Abu Jahal, penghinaan yang dilakukan Suraqah terhadap kalian, jangan sekali-kali membuat kalian kalah. Karena dia memang telah bermain mata dengan Muhammad. Ini syubhatnya ya, dikasih syubhat kepada kaum musyrikin tatkala itu. Itu Suraqah itu supaya kalian itu mundur semua. Jadi dia sudah kong kali kong gitu dengan Nabi SAW. Dan janganlah pula kematian Utbah, Syaibah dan Al-Walid yang duel itu ya. Utbah, Syaibah dan Al-Walid membuat kalian ciut dan gentar. Karena sesungguhnya mereka sudah terburu-buru demi Lata dan Uzza. Nah, kita tidak akan kembali sehingga berhasil mengikat mereka dengan tali. Dan aku tidak pernah mendapati seorang laki-laki dari kalian membunuh seorang laki-laki dari mereka. Akan tetapi serangan mereka secara serentak hingga kita dapat memperkenalkan kepada mereka akibat dari pola mereka yang jelek. Ya, atas serangan mereka ya kita akan balaslah, intinya begitu. Akan tetapi dalam waktu singkat hakikat kecongkakan ini cepat sirna, karena tidak beberapa lama setelah itu barisan-barisan pasukannya mulai porak-poranda di hadapan gelombang serangan kaum muslimin. Jadi motivasi begitu ya dari Abu Jahal tetap terkalahkan dengan serangan yang begitu dahsyat dari kaum muslimin. Memang masih tersisa di sekitarnya sekelompok kaum musyrikin yang memang memasang pagar pedang dan belantara tombak, akan tetapi badai serangan kaum muslimin berhasil menghancurkan pagar-pagar pedang dan menumbangkan belantara-belantara tombak tersebut. Nah, maka ketika itulah si Togut Abu Jahal ini muncul berkeliling dengan mengendarai kudanya sementara kaum muslimin mengawasinya ya. Kiranya maut sedang mengintainya untuk kemudian meminum darahnya melalui tangan dua anak muda dari kalangan kaum Ansor. Nah, di saat Abu Jahal itu terus memberikan motivasi ya, maka di saat itu pula di perang Badar Abu Jahal mati. Ya, nah kisahnya bagaimana? Abu Jahal meregang maut. Dikisahkan oleh Abdurrahman bin Auf, beliau berkata, aku berada di dalam barisan pasukan saat perang Badar berkecamuk. Tiba-tiba di sebelah kanan saya dan di sebelah kiri saya ada dua anak muda yang masih belia. Dua anak muda. Ya. Dua anak muda yang masih belia. Seakan aku tidak percaya atas keberadaan mereka di situ di saat perang berkecamuk. Lalu salah seorang di antara keduanya berkata secara rahasia kepadaku, ya berbisik-bisik begitu ya. Kata anak muda ini, wahai paman, ini anak muda dari Ansor, jemaah. Wahai paman, tunjukkan kepadaku mana Abu Jahal itu. Mana Abu Jahal? Kata anak muda ini. Lalu aku berkata, wahai anak saudaraku, maksudnya wahai keponakan, apa yang kamu ingin lakukan? Maka dia menjawab, aku diberitahu bahwa dia itu sering mencaci maki Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dia orang Ansor kan, nggak tahu. Sedangkan Abdurrahman bin Auf as-sabiqun al-awwalun yang awal-awal masuk Islam, ya di Muhajirin. Demi zat, kata anak muda ini, demi zat yang jiwaku berada di tangannya, jika aku melihatnya, maka dia tidak akan luput dari incaranku hingga ada yang mati terlebih dahulu antara aku atau dia. Nah, benar-benar ingin duel begitu ya dengan Abu Jahal. Mendengar hal itu, aku jadi terkesima, kata Abdurrahman bin Auf. Dan setelah itu, yang sebelahnya lagi mengedipkan mata kepadaku dan bertanya seperti temannya. Ya, ingin mencari Abu Jahal juga. Maka tatkala beberapa lama aku melihat Abu Jahal
sedang berkeliling di tengah orang-orang, maksudnya sedang memotivasi itu kaum musyrikin tadi, ya. Lalu aku berkata, tidakkah kalian wahai berdua melihat orang itu? Ya. Maka dia kata Abdurrahman bin Auf, dialah orang yang kalian berdua tanyakan. Dikasih tahu itu orangnya. Nah, maka keduanya cepat-cepat melesatkan pedang ke arah Abu Jahal dan menyabetnya hingga berhasil membunuhnya. Ya. Kemudian keduanya pun langsung menghadap Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas beliau bertanya, siapa di antara kalian berdua yang telah membunuhnya duluan? Membunuh siapa? Abu Jahal. Maka masing-masing keduanya mengklaim, aku yang membunuh, aku yang membunuh. Ya. Maka keduanya, maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah kalian berdua sudah mengelap pedang kalian? Ya, Rasul ingin tahu bekas pedangnya. Keduanya menjawab, belum dilap pedangnya. Lalu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melihat ke arah kedua pedang tersebut, seraya berkata, kalian berdua telah membunuhnya. Jadi dua-duanya bunuh. Kedua anak muda itu namanya siapa? Mu'ad bin Amr. Masya Allah, ini pemuda jago ya, yang pemberani, membunuh pembesar siapa? Bahkan yang pemicu dari perang Badar ini, Abu Jahal, dibunuh oleh anak muda beliau. Makanya kalau anak muda ini benar-benar sesuai sunnah begitu ya, semangatnya pun semangat yang benar sesuai sunnah, maka insya Allah benar-benar akan mengembangkan Islam, menggemparkan kaum musyrikin, kaum kafirin. Ya, anak muda ini. Ya. Taib, Mu'ad bin Amr dan yang kedua Muawwidh bin Afra. Mu'ad bin Amr, ya, Mu'ad bin Amr dan Muawwidh bin Afra. Nah, lalu Rasulullah SAW pun memberikan harta rampasan setelah perangnya ya. Memberikan harta rampasan milik Abu Jahal yang terbunuh itu kepada Mu'ad bin Amr. Nam al-Jamu bin al-Jamu. Nam. Kemudian Nabi SAW di riwayat yang lain berkata, ketika melihat di riwayat yang lain, bahkan kepala dari siapa? Abu Jahal ini dibawa di hadapan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kemudian seraya berkata, ya. Jadi setelah selesai itu, setelah peperangan, ya, kemudian Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu memenggal kepala ini riwayat yang lain ya, memenggal setelah dipenggal oleh dua orang dibunuh oleh dua orang tadi, maka setelah peperangan Ibnu Mas'ud pun memenggal kepalanya ya, diambil kepala Abu Jahal itu kemudian dibawakan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasul mengatakan Ibnu Mas'ud ya, Ibnu Mas'ud mengatakan kepada Rasulullah SAW, inilah kepala musuh Allah Abu Jahal. Maka beliau bersabda, benarkah demikian yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia? Benarkah Nabi mentakkid gitu ya, ingin meyakinkan benar atau tidak. Maka setelah beliau benar-benar melihatnya, Nabi bersabda, Allahu Akbar, alhamdulillahilladzi shadaqa wa'da wa nasara 'abda wa hazamal ahzaba wahdah. Allah Maha Besar, segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya. Ini udah gembongnya sudah terbunuh. Ya, ibarat ikonnya kaum musyrikin sudah terbunuh, maka kan kabur ya. Pembesarnya, panglimanya sudah terbunuh. Baik. Nabi SAW bersabda, segala puji bagi Allah yang telah menepati janjinya, menolong hambanya dan menghancurkan sendiri kelompok tersebut. Lalu beliau bersabda lagi, kemarilah perlihatkan kepadaku. Lalu kami pun memperlihatkan kepada beliau. Maka beliau pun bersabda, inilah Fir'aun umat ini yang sudah terbunuh. Tapi ikhwafillah rahimani. Alhamdulillah. Ikhwafillah, inilah saya rasa cukup. Inilah pelajaran kita pada sore hari ini.
Semoga dengannya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana telah memudahkan kita untuk belajar, juga memudahkan kita untuk mengamalkan apa-apa yang telah kita pelajari. Kira-kira apa pengamalannya, ikhwatillah rahimani wa rahimakumullah? Yakni setiap orang haruslah terus berikhtiar. Ikhtiar yang disertai dengan doa dan husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebenarnya kan mudah saja bagi Allah langsung mematikan begitu ya kaum musyrikin. Allah yuhyi wa yumit. Allah yang mematikan, Allah yang menghidupkan. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah perkaranya itu kalau ingin sesuatu hanya mengatakan kun fayakun, jadi terjadi. Kaum musyrikin mati semua, mati. Tapi Allah tidak berkehendak demikian. Adanya peperangan, kemudian turunnya para malaikat yang ikut membantu, ya. Para sahabat berjuang, berikhtiar mati-matian, membunuh atau terbunuh, kan begitu. Ya. Ini menunjukkan seseorang itu harus berikhtiar untuk menggapai sesuatu, ya. Untuk menggapai cita-cita. Cita-cita kaum muslimin menang, ya, melawan kaum musyrikin. Tapi harus dengan ada sebab. Ikhtiar, berperang. Ya. Sambil dia disertai dengan berdoa. Makanya Nabi SAW berdoa sampai selendangnya terjatuh. Terus berdoa. Nah, di saat itu pun dengan ikhtiar, doa, dan husnuzon kepada Allah, Allah akan kabulkan. Allah akan berikan apa yang diinginkan. Nah, wallahu a'lam bishawab, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Maka terapkanlah dalam kehidupan kita. Antum cita-citanya apa, ya? Tentu ingin surga, maka buktikan ikhtiar dengan amalan-amalan soleh. Atau ingin perkara dunia yang menjadi jembatan untuk akhirat, boleh tidak? Boleh. Ingin jadi orang kaya, maka bisnis, kerja, jualan, dan lain sebagainya. Tapi ingat, dibarengi dengan ikhtiar, doa, dan husnuzon kepada Allah Azza wa Jal, dan itu semua dijadikan jembatan untuk keselamatan di akhirat. Tapi ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah, ana rasa cukup ya. Demikianlah pelajaran kita pada pertemuan ini. Insyaallah selanjutnya kita membahas tentang kisah-kisah imani yang menakjubkan dalam perang Badar ini. Ya. Karena dengan meninggalnya atau matinya Abu Jahal sudah jelas kaum musyrikin akan kabur, kalah. Karena yang ngompor-ngompori sudah padam kompornya, begitu kan? Sudah padam apinya. Akhirnya ini menunjukkan kekalahan kaum musyrikin. Wallahu a'lam bishawab, ikhwafillah rahimani wa rahimakumullah. Saya kira cukup, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan itu datangnya dari ana, Allah dan Rasulnya terbebaskan. Astagfirullah wa atubu ilaih. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala terus memberikan keistiqomahan kita di atas belajar dan beramal, mudah-mudahan sampai husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Naktafi bihadzal qadar wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.